Assalamualaikum Sobat Travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kali ini biiznillah Al-Fakir akan berbagi kisah nyata yang semoga menginspirasi kita. Kisah tentang seseorang yang iktikaf 3 hari pertama kali, namun kemudian diberikan pengalaman spiritual yang sangat mengejutkan. Bagaimana kisahnya? Tonton sampai habis. Yuk kita sama-sama mulai. Sebut saja namanya si Fulan. Dia adalah seorang yang Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kemudian dia tergerak untuk perbaiki dirinya dengan ikut khuruj 3 hari bersama jamaah tabligh, keluar itikaf di salah satu masjid. Maka pada suatu ketika setelah mereka sholat asar, lagi santai-santai, maka datanglah seorang lelaki yang menenteng plastik hitam yang ternyata berisi beberapa buah semangka. Maka laki tadi berkata, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Udin. Saya adalah warga daerah ini. Saya datang untuk silaturahim dan ada beberapa buah semangka yang saya mau beri untuk jamaah. Maka amir jamaah dan anggota jamaah menyambut. Amir dan jamaah mengobrol dengan si Udin. Setelah lama mengobrol menjelang maghrib, akhirnya Udin pun pamit untuk bersiap-siap untuk sholat maghrib. Maka amir dan jamaah mempersilahkan. Sebelumnya si Udin memberitahu alamat di mana dia tinggal kepada jamaah. Singkat cerita, ada jamaah yang penasaran dan ingin berkunjung ke rumah si Udin. Singkat cerita, dia bersama salah satu teman jamaahnya ingin bersilaturahim ke rumah Udin. Dan akhirnya sore hari mereka datang, di mana mereka sudah mencatat alamatnya dan sampailah mereka di suatu rumah, dan kemudian mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sampai kemudian mereka mengucapkan salam. Berapa kali mereka mengucapkan salam sampai akhirnya ada suara yang menyahut dari dalam, Waalaikumsalam, suara wanita. Dan kemudian dibukalah pintunya, dan wanita ini 2 orang menggunakan jubah berjanggut dan berdiri di depan pintunya. Maka ia bertanya, ada keperluan apa Pak Ustadz datang ke rumah saya? Maka kedua orang ini menyampaikan bahwa kami ingin berjumpa dengan Pak Udin. Mendengar itu, ekspresi wajah dari perempuan tadi berubah seketika. Sambil dia berkata terbata-bata, dia mempersilahkan kedua orang tadi, sebut saja si Fulan dan si Bayu, masuk ke dalam rumahnya. Mereka dipersilahkan duduk, maka mereka berdua langsung duduk, dan tatapan mata dari si Fulan
tepat mengarah ke sebuah foto yang tergantung di tengah ruang tamu. Di sana dia lihat foto dari Pak Udin dan berkata dalam hati bahwa benar ini rumahnya Pak Udin, tapi ada yang kurang beres sepertinya. Maka dia kemudian bertanya kepada wanita tadi, apakah Pak Udin ada? Kemudian dia melanjutkan, apakah Anda ini adalah istri dari Pak Udin? Cukup lama wanita tadi terdiam dan mengatakan, memang benar saya istri dari Pak Udin. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana Anda mengenal Pak Udin? Jawab, kemarin sore Pak Udin datang ke kantor, ke masjid kami, masjid tempat kami itikaf, dan dia membawakan kami semangka. Dan dia menyampaikan bahwa alamat rumahnya ada di sini, persis. Dan kami akhirnya bersilaturahim ke sini untuk mencari. Seketika itu juga wanita yang ternyata adalah istri dari Pak Udin itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung terdiam. Sebulan melihat hal itu, mereka berdua agak merasa aneh dan janggal, begitu ganjil. Maka mereka pun bertanya, memangnya kenapa Bu? Ada apa? Kenapa ekspresi ibu seperti begitu aneh? Maka ibu ini berkata, ketahuilah bahwa Pak Udin adalah suami saya, telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal itu, kedua orang tadi, si Fulan dan si Bayu, langsung terkejut dan lemas seketika. Dan kemudian berkata, hal itu tidak mungkin. Bagaimana? Kata istri Pak Udin, saya adalah istrinya, dan masa saya berbohong tentang kematian suami saya? Mendengar hal itu, maka logika dari kedua orang tadi, si Fulan dan si Bayu, pun kembali main dan berkata, mendengar jawaban dari istri Pak Udin, maka mereka berkata, bagaimana bisa kalau memang Pak Udin sudah meninggal dunia? Siapa yang mendatangi kami kemarin? Siapa yang membawakan kami semangka kemarin ke musola ke masjid yang kami itikaf? Langsung mereka bergegas untuk pulang, berpamitan kepada istri almarhum Pak Udin. Dan saat menuju pulang, bulu tengkuk mereka berdiri. Kemudian mereka segera menghilangkan rasa takut itu dengan mengucapkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sembari mereka pulang ke masjid, tidak habis pikir mereka mengenai kejadian yang mereka haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan sebab dakwah, mengajak orang taat pada Allah, merupakan masjid, semua makhluk berkhidmat kepada orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Bahkan sampai jin-jin, arwah-arwah orang-orang pun ikut membantu perjuangan orang yang membela atau meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Demikian video kisah nyata ini, semoga menginspirasi.
Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah keliru karena kebaikan saya sendiri. Oleh karena itu istighfar. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang baik lagi, video-video selanjutnya. Al-Fakir Traveler Aizaman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.